Sini. Ada Pak Dodi Sudrajat. Bapak sehat, Pak? Apaan tuh? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Dodi. Nampaknya Dodi sudah masuk ke alam bawah sadar seluruh masyarakat Indonesia di berbagai kalangan, tua, muda, anak-anak, bahkan juga balita ikut menyebut nama Dodi atau Dodot. Dan bukan hanya kalangan masyarakat, bahkan ini di rapat DPR. Di rapat DPR juga menyebut nama Dodi Sudrajat. Dan rapat itu berlangsung tegang. Waduh, bagaimana ceritanya ya? Sampai di sidang gedung yang terhormat itu, nama Dodi pun muncul. Luar biasa memang fenomena Dodi ini. Mungkin perlu diteliti secara sosial, kultural maupun psikologi. Ada apa dengan fenomena seperti ini? Fenomena yang menggejala di masyarakat. Nah, bagaimanakah nama Dodi Sudrajat sampai disebut-sebut di sidang DPR atau di rapat DPR dan BRIN yang berlangsung tegang? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Hal ini diberitakan oleh suara.com dengan judul Rapat DPR dan BRIN berlangsung tegang. Nama Dodi Sudrajat disebut-sebut. Rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 7 DPR dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN pada Rabu kemarin berlangsung cukup tegang dan panas. Hal ini memang berbarengan dengan sidang hak asuh Gala yang ketiga. Saat itu mediasi antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat gagal. Penyebabnya kedua kubu tidak menemukan titik temu. Karena juga Dodi Sudrajat dan keluarganya tidak ada yang hadir sama sekali, hanya diwakili oleh pengacaranya. Nah, kembali ke rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada Rabu kemarin. Rapat itu berlangsung cukup tegang dan panas. Namun dalam rapat itu terselip satu momen menarik. Momen tersebut adalah ketika anggota Komisi 7 DPR Andi Yuliani Paris mencecar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang bernama Laksana Trihandoko. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, politikus PAN itu minta Handoko jangan berpolemik. Ia pun menyamakan Handoko dengan ayahnya almarhumah aktris Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, yang kini memang namanya sedang menjadi kontroversial. Pak Handoko, tolong Bapak tidak usah berpolemik. Saya mengingatkan, Bapak ini seperti Dodi Sudrajat, bapaknya Vanessa Angel, kata Andi saat rapat dengar pendapat dengan BRIN di gedung DPR pada Rabu 12 Januari 2022. Menurut dia, Handoko tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan polemik tentang peleburan Lembaga Biologi Molekular atau LBM Eijkman ke BRIN. Handoko diminta tidak usah bicara soal kekurangan Eijkman. Bapak tidak usah mengatakan sisi gelap dari lembaga Eijkman.
Gimana kalau orang lain juga membongkar sisi gelap dari Pak Handoko atau BRIN, ujarnya. Bukan cuma itu, Andi menyayangkan pernyataan Handoko yang menyebut LBM Eijkman tidak memberikan kontribusi kepada negara. Bahkan 50 tahun meneliti, dikatakan Handoko tidak ada hasilnya. Loh, selama ini Bapak sebagai kepala LIPI ngapain aja? Jadi nggak usah bikin statement yang justru membuat nama Bapak sendiri terpuruk. Konyol gitu loh, seperti Dodi Sudrajat, bapaknya Vanessa Angel, jelas dia. Maka itu Andi mengingatkan Handoko untuk berhenti membuat komentar yang negatif terhadap orang-orang LBM Eijkman. Bapak, stop memberikan komentar yang negatif-negatif terhadap anak buah dan mantan anak buah Bapak sendiri. Peneliti 50 tahun tidak ada hasilnya, sebut Ketua DPR Komisi 7 dari PAN ini. Ada yang menarik di situ, memang penyamaan politikus PAN ini ada 3 poin yang disamakan dengan Dodi Sudrajat. Yang pertama adalah selalu membuat polemik. Yang kedua, selalu mengatakan sisi gelap dari lembaga. Dan kita tahu bahwa Dodi Sudrajat memang selalu membuat atau mengungkap sisi gelap dari keluarga Haji Faisal dan keluarga dan termasuk Bibi Ardiansah. Kemudian yang ketiga yang disorot di sini adalah selalu membuat statement yang justru membuat nama Bapak terpuruk. Itu juga seperti Dodi Sudrajat di mata netizen. Setiap statement dari Dodi Sudrajat akhirnya membuat dan menghasilkan bully terhadap dirinya sendiri. Nah, begitulah. Memang unik sekali fenomena Dodi Sudrajat ini, sampai pun di gedung DPR RI yang terhormat dalam rapat dengar pendapat, nama Dodi Sudrajat pun tidak mau ketinggalan untuk tidak disebut. Luar biasa fenomena ini. Nah, silakan apa yang Anda tangkap dari fenomena ini? Silakan tulis di kolom komentar. Nunggu apa, Pak? Nunggu dihujat.